Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Salman, masih di acara Ramadan bertajwid. Kali ini dengan saya Topan Muhammad Soleh, insya Allah akan membahas materi yang keempat, yaitu belajar tasydid. Ramadan bertajwid, belajar asing membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sahabat Salman, sebelum kita mulai materi yang keempat tentang tasydid, kita harus tahu siapakah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi insya Allah waktu yang kita luangkan, pikiran yang kita konsentrasikan, kali ini merupakan sebuah cara untuk menjadikan kita hamba yang mulia di sisi Allah dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah, materi pokok tilawah kali ini yaitu bagaimana terhindar dari kesalahan tasydid. Karena salah tasydid, salah arti. Dan materi bahasan kita kali ini, jika disingkat adalah PTT. Apa itu PTT? Pengucapan tanda tasydid. Sahabat Salman, sebagaimana kita ketahui, huruf atau tanda tasydid itu seperti huruf W kalau dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia. Tapi jika kita lihat dalam bahasa Arab, tanda tasydid seperti huruf sin, kepala huruf sin. Kalau kita pisahkan antara kepala dan badan huruf sin, maka kepala huruf sin yang seperti huruf W, itulah yang dinamakan tasydid. Dan kunci dari membaca tasydid adalah bagaimana kita menekan. Ingat, kuncinya adalah menekan. Oleh sebab itu, coba kita lihat salah satu surat yang sangat populer dan kita akrab, sering membacanya, diantaranya adalah Quran surat Al-Ahqaf. Di ayat pertama, dalam kata yang pertama ada kalimat tabbat, terdiri dari huruf ta, ba, lalu ada tasydidnya, dan setelah itu ada huruf ta. Ketika kita membaca huruf pertama, huruf ta masukkan ke huruf kedua yang ada tasydidnya. Maka prosesnya masuk dulu, tab. Setelah itu ditekan, tab, ditekan, lalu bunyikan harokat fathahnya. Jadi ba, tabba. Tambahkan huruf terakhir, huruf tak sukun, jadi tabbat. Ingat, kunci dari tasydid adalah menekan. Syaddada yusaddidu tasdidan, yaitu menekan huruf yang ada tasydidnya. Sahabat Salman sekalian, salah satu contoh bagaimana pentingnya pengucapan huruf tasydid yang sering kita temukan dalam Al-Quran yaitu illa. Illa yaitu terdiri dari hamzah dan lam alif. Di atas huruf lamnya ada tasydid. Maka illa yang ada tasydidnya mempunyai arti kecuali. Ingat, illa yaitu kecuali. Sedangkan di kalimat yang lain kita temukan kalimat ila tidak ada tasydidnya atau tanpa tasydid. Maka bacaannya tidak perlu ditekan, cukup dipanjangkan saja. Ila. Jadi ila artinya ke atau kepada. Kita simpulkan bedanya antara illa dengan ila.
kalau ada tasdid, yaitu kecuali. Kalau tidak ada tasdid, artinya ke atau kepada. Maka jelaslah pentingnya pengucapan tasdid ketika membaca Al-Quran. Salah tasdid, maka akan salah arti. Ketika kita mentasdidkan kalimat illa, artinya kecuali. Ketika tidak ada tasdidnya, hanya panjang saja, ila, artinya kepada. Ini sangat penting ketika kita membaca Al-Quran. Jadi, jangan salah tasdid, karena jika salah, berarti salah artinya. Dan ada 2 huruf spesial yang harus kita perhatikan ketika menemukan huruf itu bertasdid. Yang pertama adalah nun tasdid, yang kedua mim tasdid. Khusus untuk 2 huruf ini, bukan hanya sekedar ditekan, tapi nun dan mim bertasdid juga harus ditambahkan ditahan. Oleh sebab itu, supaya kita ingat mudah dan kita bisa mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran, khusus 2 huruf ini, clue-nya adalah mana tahan. Mim dan nun bertasdid berarti harus ditekan dan ditahan. Dan masalah yang terjadi ketika kita menemukan bacaan nun tasdid dan mim tasdid adalah tidak menahannya. Ditekan sih ditekan, tapi tidak ditahan. Harusnya paket komplit. Ditekan dan ditahan. Khusus tadi clue-nya mana tahan. Sahabat sekalian, itulah pembelajaran untuk tasdid. Sedangkan contoh yang kita temukan di kalimat inna. Inna artinya sesungguhnya. Dan ketika ada nun tasdid, di sana ingat, tekan, tahan. Maka jangan lupa setelah ditahan, ditekan. Maka rumusnya di situ kita dapati TKI. 3 ketukan irama. Inna jika diketuk, atau jika dihitung dengan ketukan yang lambat. Inna tidak boleh langsung ina, tapi inna. Begitupun dengan amma. Ain mimnya tasdid, maka am tahan baru ma. Amma. Sekali lagi kita coba dari inna. 1, 2, 3. Inna amma amma. Alhamdulillah. Mudah bukan? Rumusnya, clue-nya kita ingat. Mana tahan. Khusus untuk nun tasdid, mim tasdid. Selain 2 huruf itu, dalam rangkaian huruf hijaiyah yang kita baca dalam Al-Quran, jika menemukan tasdid, cukup ditahan saja. Demikian sahabat Salman yang bisa disampaikan dalam episode yang pertama terkait dengan belajar tasdid. Insya Allah kita lanjutkan lebih dalam dengan contoh-contohnya di episode berikutnya, episode yang kedua terkait dengan latihan bacaan tasdid dalam surat-surat pendek di Al-Quran. Ramadan bertajwid, belajar asik membaca Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.